Tuhan, shalom. Shalom. Saat ini kita memperingati kematian dan pengorbanan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Di dalam Kolose 1 ayat 13-14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita imani firman Tuhan ini. Kita percaya sekalipun di tengah pandemi, tapi kuasa Tuhan mampu membebaskan kita. Kita persiapkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Urapi kami dalam ibadah kami, di tengah keluarga kami. Sekalipun di tengah pandemi kami percaya bahwa penebusan-Mu membebaskan kami. Pengampunan-Mu memberikan kami harapan baru, kehidupan baru. Kami bersiap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Lawat kami, urapi kami biarlah hadirat-Mu memberkati setiap keluarga demi keluarga dan kami yang beribadah saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian, Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih untuk penebusan-Mu Tuhan. Engkau juru selamat kami, membebaskan kami, mengampuni kami.
kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti menyertai hidup kami. Engkau bukan hanya membebaskan dan menyelamatkan kami, tapi Engkau juga menjaga menyertai hidup kami. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Kami percaya, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Benar Tuhan, kami percaya mujizat-Mu akan kami alami. Penebusan-Mu membebaskan kami, memberikan kami pengharapan baru di tengah kesulitan sekalipun. Ini sembah dan pujian kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi ada sukacita? Amin. Amin. Kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan. Kita percaya oleh darah anak domba, kita berkuasa, kita mempunyai pengharapan kehidupan yang baru. Kita naikkan pujian ini, oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan permintaan Allah kita, kuasa
Oleh darah anak domba kita sudah dibebaskan dan kita mau jadi lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kita mau naikkan pujian lebih semangat lagi, lebih dari pemenang. Haleluya. Kami mau lebih dari pemenang Tuhan. Kami mau mengibarkan panji kemenangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi, sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Diberkatlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau katakan saya lebih dari pemenang bersama-sama. Siap-siap. Saya lebih dari pemenang. Amin. Kamu lebih dari pemenang. Dia lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang, amin. Apapun masalahnya, Tuhan ada bersama kita. Saat ini kita mau persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau imani bahwa pengorbanannya, bilurnya yang sudah dicurahkan, menebus dan membebaskan kita. Mari kita naikkan pujian ini, kuasa bilur-Mu. Engkau telah mati bagiku Tuhan. Engkau menebus dan mengampuni kami.
percaya firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkan, bilur-Mu menyembuhkan. Biarlah firman-Mu kembali meneguhkan iman, percaya, pengharapan kami. Bahwasanya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami di tengah masalah sekalipun. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi untuk setiap telinga kami dan pikiran kami. Biarlah kami diberkati hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama umat yang percaya memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita kenal yaitu sebagai peristiwa Jumat Agung. Bapak Ibu yang terkasih, saya merindukan bahwa dalam kita memperingati tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, ini bukanlah menjadi sebuah rutinitas gerejawi saja, bukan menjadi sebuah rutinitas di mana kita hanya sekedar memperingati kematian Yesus Kristus, tetapi kita harus memahami dengan sungguh-sungguh makna daripada kematian Yesus Kristus kayu salib. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib harus kita responi, harus kita responi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus untuk melandasi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam surat Petrus, yaitu 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Mari kita bersama-sama memperhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang paling utama, hal yang paling penting kita renungkan saat kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib, yaitu mengenai respon kita, mengenai balasan kita terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kekaguman kita, penghormatan kita, dan juga penghargaan kita akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita harus merenungkan apa yang dapat kita lakukan sebagai rasa syukur kita akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jika kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih di ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita. Kita harus memahami, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib bukan karena pelanggarannya, bukan karena dosa-dosa yang dilakukannya, atau bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena pemberontakan kita. Ia sendiri memikul dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di situ ia sendiri telah memikul dosa kita. Artinya Allah sendiri berinisiatif memikul segala dosa kita. Dia berinisiatif menanggung beban dosa kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ada apa dengan dosa? Apa bahaya dari dosa ini? Sehingga Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati, yang bertahta di sorga, harus turun ke dunia ini. Bahkan dia harus menderita, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, apa bahaya daripada dosa? Apa yang membuat Yesus Kristus harus menyelesaikan, bahkan juga harus menanggung, memikul dosa kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa membawa kita kepada kebinasaan atau kematian kekal. Dan dosa juga membuat kita kehilangan kemuliaan Allah di dalam diri kita. Sedangkan Allah adalah kasih. Ia tidak dapat berdiam diri melihat ciptaannya hidup di dalam dosa. Ia Allah yang sejati, ia Allah yang adil, dia Allah yang maha kasih. Dia tidak bisa membiarkan atau mengabaikan ciptaannya dikuasai oleh dosa. Sekalipun kita telah berbuat dosa dan kita telah jatuh ke dalam dosa, ia Allah yang mengasihi kita ingin memulihkan keadaan kita. Yesus Kristus ingin memulihkan keadaan kita.
Dia ingin kita tidak terpisah darinya. Ia ingin kita tidak binasa. Ia ingin kita tidak jauh dari kemuliaan yang Allah sediakan bagi ciptaannya. Yang Allah inginkan bagi kita semua, yaitu Allah ingin berada bersama-sama dengan ciptaannya, atau Allah ingin bahwa ciptaannya berada di mana Allah berada. Allah ingin dekat dengan ciptaannya. Allah ingin membawa ciptaannya kembali kepadanya. Allah ingin membawa ciptaannya kepada sorga di mana Allah berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Allah menginginkan bahwa manusia memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Allah menginginkan manusia memperoleh keselamatan. Allah ingin manusia dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa. Dan Allah ingin manusia atau kita sebagai orang-orang, sebagai ciptaannya, sebagai orang percaya kepadanya, kita hidup di dalam kemuliaannya, yaitu hidup penuh dengan pengharapan, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan damai sejahtera. Ini yang Allah inginkan di dalam diri kita. Untuk itu Allah berinisiatif, Allah sendiri berinisiatif untuk memberikan jalan keselamatan, jalan penyelesaian akan dosa-dosa kita. Dia sendiri menyelesaikan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Seperti yang kita tadi baca di situ. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus memikul dosa kita. Dikatakan di situ kalimat selanjutnya, di dalam tubuhnya di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ ditegaskan bahwa di dalam tubuhnya, artinya di dalam tubuh Yesus Kristus, semua beban dosa kita, semua pelanggaran kita, semua kesalahan kita dipikulnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus yang kudus, yang mulia, bahkan juga tak bercacat sekalipun, itu menjadi korban yang sempurna bagi penebusan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat dan perhatikan di ayat 22 dan di ayat 23. Di situ ditegaskan kembali bahwa tubuh Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang menderita di kayu salib, itu adalah tubuh yang sempurna, tubuh yang mulia dan tubuh yang kudus. Dikatakan ayat 22 Bapak Ibu, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Begitu sempurna kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak ada cacat sedikit pun. Pengorbanan yang sempurna, menjadi korban yang kudus dan yang menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus sudah menjadi korban yang sempurna untuk menyelesaikan dosa-dosa kita, yaitu sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di dalam surat Ibrani, ditegaskan di situ bahwa pengorbanan Yesus Kristus menjadi pengorbanan yang sempurna, menjadi pengorbanan yang satu kali untuk selama-lamanya untuk menebus kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus, korban tubuh Yesus Kristus yang sempurna itu sudah cukup dalam menyelesaikan, menebus kita dari kuasa dosa. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat korban bakaran. Kita tidak lagi membuat korban penebusan dosa. Kita tidak lagi perlu menanggung dosa kita. Kita tidak perlu lagi berusaha dengan kekuatan kita sendiri supaya kita diselamatkan dari kebinasaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, segala usaha yang kita lakukan semuanya sia-sia di hadapan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita, untuk kita memperoleh hidup yang kekal, supaya kita kembali kepada kemuliaan Allah, semuanya sia-sia jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena Allah, karena Yesus Kristus mengenal kekuatan kita. Dia tahu batas kekuatan manusia di dalam
memperoleh keselamatan. Untuk itu Yesus Kristus harus datang ke dunia ini. Dia harus mati di kayu salib untuk memberikan penyelesaian terhadap dosa-dosa kita. Artinya hanya Allah saja yang bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Dan Yesus Kristus sudah menyediakan anugerah keselamatan bagi kita. Yesus Kristus sudah menyelesaikan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia sudah memikul segala pelanggaran, segala dosa kita. Dan Yesus Kristus sudah menebus kita dari kuasa maut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus Kristus sudah menyediakan anugerah terbesar dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan kekal, hidup kekal, yaitu di mana kita akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya, di mana kita akan kembali kepada kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita semua, yaitu bagi kita yang percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus telah memikul dosa kita dan telah menggantikan kita menanggung segala dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Ini adalah bentuk kasih Allah kepada ciptaannya. Ini adalah bentuk kasih Allah kepada dunia ini. Dan Dia memberikannya secara cuma-cuma. Anugerah yang Allah berikan bagi kita. Keselamatan, penebusan terhadap dosa-dosa kita, Yesus Kristus berikan secara cuma-cuma dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, respon kita yaitu kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Respon kita yaitu kita menerima pengorbanan Yesus Kristus. Kita menerima anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dengan kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah menanggung dan memikul segala dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jadi apa respon kita atas pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib yang menunjukkan kesungguh-sungguhan kita bahwa kita percaya kepadanya? Apa respon kita yang menunjukkan bahwa kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita sudah percaya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk kita, untuk saya, untuk menebus saya, untuk menyelamatkan saya, untuk memberikan hidup kekal bagi saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada dua hal yang akan kita lihat sebagai respon kita, sebagai rasa syukur kita akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sebagai bukti bahwa kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, bahwa kita mengasihi Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita kembali lihat ayat 24, dikatakan di situ, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, respon kita yang pertama, kita harus memastikan bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Dikatakan di situ supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Artinya Bapak Ibu, respon kita di saat kita memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu kita harus memastikan bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Artinya dosa sudah lagi tidak berkuasa dalam diri kita. Mati terhadap dosa artinya kita tidak memperhambakan diri kita terhadap kuasa dosa. Kita tidak memperhambakan diri kita diperbudak oleh dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus membuat dosa tidak lagi berkuasa atas tubuh kita. Kita tidak lagi mengikuti keinginannya. Artinya kita tidak mengikuti keinginan dosa dalam tubuh kita. Kita tidak mengikuti lagi keinginan daging dalam tubuh kita. Sehingga kita memberontak, sehingga kita melukai Allah, sehingga kita mengingkari kasih kita kepada Allah, iman kita kepada Yesus Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memastikan bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Seperti ayat 25 kita lihat Bapak Ibu yang terkasih. Di ayat 25 dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebelum kita percaya dan menerima penebusan daripada Yesus Kristus di atas kayu salib, kita hidup seperti domba yang tersesat.
Kita tidak tahu menjalani kehidupan ini. Kita hanya hidup untuk dosa. Kita hanya hidup untuk keinginan diri kita sendiri. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak memiliki tujuan yang pasti. Kita memiliki kekhawatiran akan kebinasaan. Akan upah daripada dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kehidupan kita fasib. Ketika kita hidup tersesat seperti domba. Kita tidak memiliki arah hidup kita. Tetapi ketika kita menerima pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita harus memastikan bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kesesatan yang selama ini kita lakukan, dosa yang kita lakukan selama ini, kekeliruan yang kita lakukan selama ini, kita tinggalkan, kita buang, kita lepaskan semuanya itu. Dan kita hidup sebagai domba-domba yang ada di dalam pemeliharaan Allah. Seperti dikatakan di situ, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mati terhadap dosa artinya Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak kembali lagi kepada kebiasaan lama kita. Yaitu kebiasaan yang tersesat, kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Allah. Kebiasaan di mana kita selalu diperbudak dan dikuasai oleh dosa. Seperti ada pepatah mengatakan Bapak Ibu yang terkasih, babi yang sudah mandi tidak lagi kembali kepada kubangannya. Dan anjing tidak lagi kembali kepada muntahannya. Kiranya kita boleh mensyukuri pengorbanan Yesus Kristus. Kita bisa meresponi pengorbanan Yesus Kristus dengan memastikan bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Artinya kuasa dosa tidak lagi berkuasa di dalam diri kita. Artinya dosa tidak lagi memperhamba kita. Bahkan juga kita tidak mengikuti keinginannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mematikan dosa dalam tubuh kita, di dalam diri kita bukanlah sesuatu yang instan. Bukanlah sesuatu yang mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Mematikan dosa dalam tubuh kita merupakan suatu perjuangan yang panjang yang harus kita lakukan, yaitu dengan keberserahan kepada kuasa daripada Roh Kudus. Kita harus menunjukkan pengorbanan kita, yaitu penyerahan hidup kita kepada kuasa daripada Roh Kudus. Ini adalah perjuangan kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih berjuang untuk mematikan dosa dalam diri kita. Kita masih berjuang untuk mengalahkan kuasa dosa dalam diri kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kuasa maut, bahkan juga hukuman kekal atau upah daripada dosa yang kita lakukan atau yang Adam lakukan, yang dilimpahkan kepada kita semua, yang membawa kita kepada kebinasaan, itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada dosa pribadi yang masih kita lakukan sampai saat ini. Karena kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang masih hidup di dalam tubuh yang berdosa ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah. Biar Allah yang telah menanggung kelemahan kita di atas kayu salib, Dia yang telah mati dan menanggung kelemahan kita di atas kayu salib, akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga ketika kita berjuang untuk memastikan bahwa kita sudah mati terhadap dosa, Yesus Kristus, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi diri kita supaya kita bisa menang terhadap dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin saat ini kita masih sering berbuat dosa, kita masih sering lemah dalam berbagai hal. Mungkin kita masih lemah di dalam pikiran kita masih lemah di dalam kita menjaga perkataan kita masih lemah di dalam menjaga perbuatan kita. Mungkin sikap hati kita di hadapan Allah saat ini masih belum benar, masih belum baik. Atau mungkin kita masih sulit merendahkan diri di hadapan orang lain. Kita masih belum bisa mengasihi orang lain. Kita masih belum bisa memaafkan orang lain. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini
ini kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Supaya kita dimampukan, supaya kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan segala kelemahan di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini yaitu di hari kematian Yesus Kristus, kita harus mematikan kuasa dosa dalam diri kita dengan keberserahan penuh kepada Allah. Maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita menang atas kuasa dosa dan membangkitkan kita di dalam setiap kelemahan kita. Mari Bapak yang terkasih, poin yang pertama yang kita harus jalanin di dalam kita memperingati kematian Yesus Kristus, yaitu mari kita meresponi pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu dengan rasa syukur akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu dengan memastikan bahwa kita sudah mati terhadap dosa supaya kita hidup untuk kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama tadi yang kita bisa lakukan di dalam kita meresponi pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu kita memastikan bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sudah harus memastikan bahwa kita hidup untuk kebenaran Allah. Di situ dikatakan Bapak Ibu, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal yang kedua sebagai respon kita, sebagai rasa syukur kita akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu kita harus memastikan bahwa kita hidup untuk kebenaran Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hidup untuk kebenaran Allah artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya untuk melakukan kebenaran. Kita hanya untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita ini. Hidup dalam kebenaran artinya memiliki standar hidup seperti apa yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus bagi kita semua. Kita bisa perhatikan dan kita bisa lihat di ayat 21-nya Bapak Ibu. Kita perhatikan ayat 21. Dikatakan di situ, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di situ supaya kamu mengikuti jejaknya, supaya kita mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Teladan yang Yesus Kristus lakukan, yang sudah Yesus tunjukkan bagi kita semua, bahkan juga dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan, adalah teladan yang sempurna, adalah cara hidup yang sempurna yang harusnya kita tiru, yang harusnya kita ikutin, yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Yesus Kristus sudah menunjukkan cara hidup yang menyenangkan hati Allah. Dia sudah menunjukkan cara hidup yang benar. Untuk itu mari kita sebagai orang-orang yang percaya yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus meresponi pengorbanan Yesus Kristus, yaitu dengan kita hidup di dalam kebenaran Allah, yaitu dengan kita mengikuti teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan tadi di ayat 21, itulah tujuan mengapa Allah memanggil kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, meneladani teladan Yesus Kristus itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi kita harus melakukannya itu. Sekalipun mungkin kita menderita, karena kita harus mengekang diri kita. Kita harus menyangkali diri kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, untuk itulah tujuan kita hidup, yaitu hidup untuk kebenaran Allah. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kita tidak hanya cukup di titik di mana kita sudah mati terhadap dosa, tetapi kita juga harus hidup untuk kebenaran Allah. Jadi dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Allah, yang sudah mengasihi Yesus Kristus dan sudah menerima anugerah keselamatan daripadanya, kita tidak cukup hanya meninggalkan dosa atau mati terhadap dosa dan diam seperti itu saja. Tetapi kita harus mempergunakan tubuh ini. Kita harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Hidup untuk kebenaran Allah artinya kita hidup untuk melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Artinya hidup kita hanya fokusnya untuk Allah. Hanya untuk menyenangkan hati Allah, hanya untuk mengasihi Allah, hanya untuk melayani Allah dalam kehidupan kita ini. Kita tidak lagi
memfokuskan hidup kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak memfokuskan lagi hidup kita hanya untuk kepentingan duniawi. Kita tidak hanya menyibukkan diri kita untuk kesibukan duniawi semata, tetapi kita harus menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Allah, yaitu memberikan atau menyerahkan hidup kita untuk melayani Allah. Artinya kita memberikan diri kita kepada Allah supaya Allah memakai kita menjadi alatnya. Menjadi alatnya untuk menyatakan kebenaran Allah, untuk menyatakan jalan keselamatan bagi banyak orang, untuk menyatakan cara hidup yang benar di hadapan banyak orang, yaitu melalui kita. Ya, kita harus meneladani kehidupan Yesus Kristus supaya kita pun bisa menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan hidup untuk kebenaran, yaitu kita hidup untuk melayani Allah. Mari melayani Allah kita bisa lakukan dengan berbagai cara Bapak Ibu. Kita bisa dengan aktif mendukung pelayanan gereja Tuhan. Kita bisa aktif dengan mendoakan orang lain. Kita bisa aktif dalam memberitakan Injil, baik melalui media sosial, baik melalui perkataan maupun melalui cara hidup kita sehari-hari di dalam kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, mungkin di dalam masyarakat. Kita harus menunjukkan cara hidup yang benar di hadapan Allah supaya kita menunjukkan bahwa kita sedang melayani Allah yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Kita harus menunjukkan cara hidup yang memuliakan Allah, yang menyenangkan hati Allah, yaitu dengan melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Yaitu memiliki cara hidup yang benar, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan orang lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita yang saat ini sudah aktif melayani, sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam mendukung pelayanan di gereja ini, di dalam kita melayani Tuhan, baik mungkin sifatnya secara langsung yaitu melalui ibadah, melalui pelayanan di mimbar, ataupun mungkin melalui doa-doa kita di rumah kita masing-masing, atau melalui dukungan kita untuk gereja, untuk mensupport hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita harus melakukan pelayanan kita, jangan sampai pelayanan kita kendor, jangan sampai pelayanan kita menjadi mundur, jangan sampai pelayanan kita menjadi lemah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, justru di hari kematian Yesus Kristus yang kita peringati hari ini harusnya membawa kita semakin aktif, membawa kita semakin semangat, membawa kita semakin antusias dan semakin sungguh-sungguh lagi di dalam melayani Allah. Artinya kita semakin sungguh-sungguh lagi menunjukkan kasih kita kepada Allah. Semakin lagi kita menunjukkan kesungguh-sungguhan kita, bahwa kita kagum, kita menghormati, kita menghargai, bahkan juga kita menunjukkan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan dengan baik, layanilah Tuhan dengan menunjukkan iman kita kepada banyak orang bahwa kita hidup untuk melayani Allah. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus Kristus ketika mereka menyerahkan hidup mereka kepada Yesus Kristus setelah kematian Yesus Kristus, bahkan setelah kebangkitan Yesus Kristus, mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya hanya fokus untuk memberitakan Injil, fokus hanya untuk melayani Allah, tidak lagi difokuskan hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka tinggalkan kesibukan duniawi mereka, mereka tinggalkan pekerjaan mereka, mereka tinggalkan mereka mengorbankan mungkin keluarga, mereka mengorbankan mungkin masa muda mereka untuk melayani Allah, karena mereka tahu bahwa mereka begitu mengasihi Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari mungkin kita tidak se ekstrim para murid-murid bagaimana kita harus meninggalkan pekerjaan, tetapi melalui pekerjaan yang kita lakukan saat ini, melalui usaha yang kita lakukan saat ini, melalui keluarga yang kita miliki saat ini, kita bisa menunjukkan pelayanan kita untuk menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bekerjalah dengan benar, bekerjalah dengan baik.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, kasihilah keluargamu supaya kasih Allah pun nyata di tengah-tengah keluarga kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya ini boleh menjadi semangat bagi kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi melayaninya. Jika saat ini kita belum mengambil bagian di dalam pelayanan, mungkin saat ini kita masih bingung kita mau melayani dan seperti apa melayani. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah kerinduanmu di hadapan Tuhan. Nyatakanlah kerinduanmu di hadapan Allah. Kiranya Allah akan menolong kita. Allah akan menunjukkan kepada kita karunia kita untuk kita melayani Allah. Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita di dalam menunjukkan di mana karunia kita di dalam kita melayani Allah. Supaya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hidup kita pun dipakai untuk memuliakan nama Allah. Hidup kita dipakai untuk menyatakan kebenaran Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan membimbing kita untuk memberikan kita karunia demi karunia, memberikan kita kesempatan, memberikan kita jalan untuk kita boleh melayani Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dua hal yang kita pelajari saat ini, yang kita akan dapatkan di mana kita memperingati ke pengorbanan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu kita meresponi pengorbanan Yesus Kristus dengan dua hal. Yang pertama yaitu kita memastikan bahwa kita sudah mati terhadap dosa, dan yang kedua kita sudah memastikan bahwa kita hidup untuk kebenaran Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, inilah kerinduan daripada Allah, inilah kerinduan daripada Yesus Kristus, bagaimana keadaan kita dipulihkan. Keadaan kita yang mungkin dulu sebagai manusia-manusia pemberontak terhadap Allah, manusia-manusia yang hidup di dalam dosa, manusia-manusia yang hidup di dalam kubangan dosa. Allah menyelamatkan kita, Allah menyelesaikan dosa-dosa kita di atas kayu salib supaya kita dipulihkan, supaya kita disembuhkan, supaya kita dikembalikan lagi kepada kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita semua. Yesus Kristus merindukan kita hidup di dalam kebenarannya. Yesus Kristus merindukan kita hidup di dalam pengharapan, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera yang Allah anugerahkan bagi kita yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat 24, di akhir di ayat 24 dikatakan, di situ ditegaskan sebagai kesimpulan bagaimana kita sudah mati terhadap dosa dan kita hidup untuk kebenaran. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya pemulihan daripada Allah akan terjadi dalam hidup kita. Pemulihan secara rohani yaitu kita mati terhadap dosa. Kehidupan pemulihan secara jasmani atau secara kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia yang masih hidup di dalam tubuh yang jasmani ini, kita hidup untuk kebenaran. Kita dipulihkan dari kehidupan yang sia-sia, kita dipulihkan dari kehidupan yang jahat dalam menjadi kehidupan yang sempurna, kehidupan yang baik dan kehidupan yang senantiasa melakukan kebenaran Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya ketika kita memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, ini bukanlah menjadi sebuah rutinitas, tetapi kita harus sungguh-sungguh meresponi pengorbanan Yesus Kristus ini, yaitu dengan sungguh-sungguh bahwa kita sudah memastikan bahwa kita sudah mati terhadap dosa dan kita hidup untuk kebenaran Allah. Kiranya Allah akan memulihkan keadaan kita, kiranya kita yang saat ini sedang mengalami fisik, mengalami kelemahan fisik, mengalami kelemahan tubuh yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan kita semua. Yang saat ini kita mungkin sudah lemah di dalam pelayanan kita, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan semangat, memberikan spirit, memberikan kuasa bagi kita supaya kita lebih semangat, lebih antusias lagi di dalam melayani Tuhan. Kiranya Bapak Ibu yang terkasih, yang saat ini kita memiliki hubungan yang kurang baik dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang sekitar kita, kiranya Tuhan memulihkan keadaan kita, memampukan kita mengasihi, memampukan kita
mengampuni satu dengan yang lain, sehingga pemulihan di dalam kehidupan kita boleh terjadi. Saat ini mungkin Bapak Ibu yang terkasih mengalami pekerjaannya sedang turun, usahanya sedang turun. Kiranya Tuhan memulihkan pekerjaan dan usaha kita, sehingga dan melalui pekerjaan dan melalui usaha kita nama Tuhan dapat dimuliakan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Kiranya kita semakin meresponi pengorbanan Yesus Kristus lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan rasa syukur kita akan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi hari ini. Bahkan juga kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur ya Tuhan. Di hari ini di mana kami bersama-sama orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan daripadamu, saat ini kami bersama-sama memperingati kematian Engkau ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami boleh meresponi pengorbanan Engkau di atas kayu salib, yaitu memastikan bahwa kami sudah mati terhadap dosa ya Tuhan, dan juga kami memastikan bahwa hidup kami sudah dipakai untuk kebenaran Engkau. Kiranya Tuhan memampukan kami di dalam kami menjalankan kebenaran Engkau ya Tuhan. Memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan di dalam segala kelemahan tubuh kami, dalam segala kelemahan kami ya Tuhan, di dalam kami berjuang melawan dosa-dosa dalam diri kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, menuntun kami, memberikan kekuatan bagi kami supaya kami menang terhadap dosa ya Tuhan. Kiranya kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang senantiasa menyenangkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Engkau ya Tuhan. Menyatakan keselamatan yang Engkau sediakan di atas kayu salib ya Tuhan. Kiranya melalui hidup kami semakin banyak lagi orang yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan Engkau, untuk penderitaan Engkau, untuk kesetiaan dan ketaatan Engkau ya Tuhan, untuk mati di kayu salib, untuk memberikan keselamatan bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh menerima pengorbanan Engkau ya Tuhan. Menerima penyelesaian dosa ya Tuhan. Karena Engkau sudah memikul segala dosa-dosa kami di atas kayu salib ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan pengorbanan Engkau membawa kehidupan kami semakin hari semakin baik ya Tuhan. Kiranya kami dalam kehidupan kami mengalami pemulihan demi pemulihan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau memulihkan keadaan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Keadaan umat-Mu di tempat ini, yaitu orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang berserah hanya kepada Engkau ya Tuhan, dan menyandarkan hidup mereka kepada Engkau. Mereka berharap kepada Engkau ya Tuhan. Mereka terus percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan yang lemah. Kiranya Tuhan menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi jemaat-Mu yang saat ini masih hidup di dalam pergumulan, masih menjalani persoalan, masalah dalam kehidupannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh para pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini ya Tuhan. Baik sebagai WL, singer, pemain musik ya Tuhan, pemegang LCD ya Tuhan. Bahkan juga seluruh kami yang melayani ya Tuhan, yang mengambil bagian aktif di dalam melayani di tempat ini, mendukung pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati seluruh majelis, memberkati seluruh pengurus yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kami semua untuk menyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kesempatan yang Kau berikan untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah
umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai kami, lebih semangat lagi kami ya Tuhan di dalam kami melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan, segala persoalan, segala masalah yang dihadapi oleh gereja ini ya Tuhan, kiranya kami semua serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan gereja ini ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanannya, kami berdoa untuk istrinya, kami berdoa untuk keluarganya ya Tuhan, anak, menantu, bahkan juga cucu-cucunya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, usaha mereka, bahkan terlebih-lebih ya Tuhan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja GPA ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, yang melayani di kota, yang melayani di pelosok ya Tuhan, yang melayani di desa-desa ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya kuasa-Mu boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Kiranya jemaat, umat yang dilayani boleh mengalami pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau membawa bangsa kami ini pada pemulihan demi pemulihannya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga untuk seluruh jajarannya ya Tuhan, sampai kepada RT RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk melayani Engkau ya Tuhan, untuk mengadakan pemulihan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan mereka, segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap mereka. Kiranya Tuhan juga memulihkan bangsa kami ya Tuhan dalam krisis yang kami alami ya Tuhan. Kiranya kami boleh mengalami sukacita, damai, sejahtera ya Tuhan di bangsa kami ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa pemulihan bagi bangsa kami ini, dan kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya bangsa kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah segala doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur kembali ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali bagi kami, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahkan juga doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya semuanya berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang lebih lagi menguatkan iman kita. Karena salib Tuhan kita diberikan hidup yang baru. Karena salib Tuhan kita dimenangkan. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk kita mempersiapkan diri. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati sepanjang minggu kami beraktivitas. Haleluya, amin.